Hukum apa yang paling baik untuk menyadarkan para pemimpin? Karena waktu itu Katolik cukup menguasai Eropa. Kata komuni itu bahasa sederhananya adalah Tuhan yang begitu mulia, begitu kudus, begitu bermahakuasa dan sebagainya, mau jadi seperti manusia, bersekutu dengan manusia, berkoinonia dengan manusia. Itu kata komuni. Dalam bahasa Inggris kita pernah dengar kata Holy Communion, artinya perjamuan kudus. Sebenarnya salah kata perjamuan itu. Yang betul adalah persekutuan yang kudus. Jadi Karnas berteriak pada para pemimpin gereja, Han saja mau menjadi Kristus dan berkomuni dengan manusia. Kenapa kamu nggak mau turun dari takhta-takhtamu itu? Lalu para pemimpin itu berkomuni dengan manusia, dengan umat. Nah, karena mereka ditolak, gereja marah, maka mereka membentuk sebuah aliran. Nah, inti daripada itu nanti baca di rumah, supaya nanti kita bisa diskusi. Intinya adalah Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Yang dikatakan bahwa ayo kita membuat kita senasib. Sebetulnya kata komunis itu senasib, artinya sama-sama. Siapa yang punya lebih, bagikan pada yang nggak punya. Terus begitu. Nah, cuma sayangnya setelah jadi paham negara, komunis jadi salah lagi. Akhirnya cuma pejabat-pejabat negara saja yang hebat-hebat, rakyatnya tetap menderita. Karena apa? Paham itu tanpa Kristus, tanpa kebenaran. Jadi tetap kembali kepada pola manusia. Tapi kita harus mengakui keberhasilan komunis. Karena paham senasib itu tadi. Sehingga mereka bisa menerima semua orang tanpa warna kelas. Di komunis itu tidak ada kelas. Di komunis itu nggak ada lebih kaya, nggak ada lebih miskin. Semuanya dibuat sama. Karena senasib itu tadi. Saya bersyukur sebelum komunis runtuh, saya pernah ada di 3 negara komunis. Pertama saya di Jerman Timur, kedua saya di Yugoslavia, dan ketiga saya ada di RRC. Jadi saya betul-betul bisa melihat bagaimana mereka di sistem samaratakan. Jadi mereka nggak bisa iri hati lagi. Semuanya sama. Tetangga-tetangga semuanya punyanya sama semua. Bahkan waktu di RRC itu gila betul. Mau cetung itu. Pakaian pun dibuat sama warnanya. Negara 1 miliar lebih, warna cuma ada 2, biru dan abu-abu. Tidak boleh ada warna lain. Hebat sekali. Model juga harus sama. Tidak boleh model lain. Sekarang mau iri dengan siapa? Semuanya sama. Hebat sekali. Nah, cuma karena salahnya di situ. Tidak ada kebenaran. Tidak ada Kristus. Yang kita perlukan sekarang, bagaimana kita membuat dunia ini bisa sembuh. Yaitu tanpa ada faham yang lain. Biarlah kita buat Kristus itu Kristus, katakan amin. Kalau kita jadikan Kristus itu Kristus tanpa yang lain, maka dunia betul-betul akan sembuh. Tidak ada perbedaan kelas dan sebagainya. Dan ini yang dunia sungguh-sungguh perlukan sekarang ini. Wujud yang nyata. Supaya dunia itu disembuhkan. Lukas 15 ayat 1. Begitu radikalnya Tuhan Yesus. Sampai dia menyatakan ini. Dan apa yang dia buat itu membuat marah ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh hebat pada waktu itu. Silakan salah seorang membaca Lukas 15 ayat yang pertama. Dan ini yang gereja tidak lakukan sekarang ini. Ada bentuk konkret yang kami akan kerjakan setelah ini dalam nama Tuhan Yesus. Harus apa yang dia lawan? Yang dia tantang. Kita tahu bahwa 2 kelompok yang baru disebutkan di dalam Lukas 15 ayat 1 ini adalah, kalau istilah sekarang itu kelompok marginal. Mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama sendiri, yaitu para Farisi, ahli Taurat, Saduki, imam-imam. Nah, kelompok elit agama ini menyingkirkan 2 kelompok ini, para pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi justru Tuhan Yesus yang menerima mereka. Maka itu beri tanda di Alkitab saudara, kata biasanya. Itu menarik sekali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya sangat suka mengetahui kata biasanya. Sehari-hari, setiap saat, selalu, sering, terus-menerus. Kalau kita lihat, seharusnya menurut ayat gereja yang benar, yang anggota-anggotanya mau datang. Maka itu setelah kita pertemuan ini harus ada bentuk konkret yang kita kerjakan. Lihat ayat 2.
Tolong yang lain baca ayat 2, 14-15. Komunis memegang faham ini. Mau terima semua orang. Ayo, cepetan ayat 2. Sudah dibaca? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Ya. Saudara, ini yang terjadi. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ada orang tanya kepada saudara, satu ayat yang merupakan inti seluruh Alkitab, siapa bisa jawab itu ayat mana? Ada orang tanya satu ayat saja yang menunjukkan apa itu inti Alkitab. Saudara ragu salah pun nggak akan dihukum. Sebut aja, ayo cepat. Siapa aja boleh nyebut inti satu ayat yang merupakan intinya. Ayo cepat yang lain. Ayo cepat berpikir. Nggak apa-apa nyebut aja nggak apa-apa. Ayo. Penting sekali supaya saudara brainwashing ini. Supaya yang kotor-kotor keluar semua di otak. Ayo apa inti satu? Apa? Yohanes 1 tentang apa? Pada mulanya itu. Kenapa ada firman Tuhan? Mengapa? Bagus, ada yang berani jawab. Ron, jangan nyuruh orang kamu. Enak aja. Ayo mikir. Ayo cepat yang lain. Ayo mikir. Nggak usah. Ayo cepat. Satu ayat aja yang merupakan inti dari Alkitab. Kenapa sampai ada firman Tuhan? Mengapa? Karena suatu lama di gereja cuma dicekokin, saya nggak pernah berpikir. Nah, cepat cara berpikir. Ayo cepat. Iya, Yohanes 3:16. Ada lagi yang lain? Intinya dari Yohanes 3:16 itu. Karena membuktikan apa? Oh, majunya, iya. Tapi yang pakai nggak rasa. Jadi intinya dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kenapa saya tanya? Karena banyak orang Kristen nggak ngerti. Belum terbukti malam ini bahwa tanpa ayat itu kita tuh nggak akan jadi Kristen. Betul tidak? Tanpa ayat itu kita nggak mungkin akan jadi anak Bapa di surga. Karena cuma lewat ayat itu. Nah seharusnya gereja itu berpikir yang dikerjakan 100% oleh gereja harusnya adalah Yohanes 3:16. Bagaimana dunia bisa tahu kalau ada satu pribadi yang mengasihi dia. Tapi gereja sibuknya yang lain. Rajin rapat atau hobinya. Itu sebabnya kalau kita tidak berfokus pada Yohanes 3:16, kita bukan orang Kristen. Karena kita lupa tanggung jawab itu. Nah, Yohanes 3:16 tidak akan ada arti apa-apa tanpa Lukas 15. Itu luar biasa. Jadi kalau kita membuka Yohanes 3:16 itu saja orang nggak akan ngerti. Tapi begitu kita mulai melihat Lukas 15 seluruh pasal itu. Siapa masih ingat? Di dalam Lukas 15 ada berapa kisah yang diperumpamaan Tuhan Yesus? Ya, ada berapa kisah? Ayo cepat. Nah ini, saudara jarang baca Alkitab jadi nggak tahu. Ada berapa kisah di Lukas 15? 6, kebanyakan. 6 dari mana? Ayo, ada berapa? Cepat. Ada berapa? Kuat, jangan ragu-ragu. Ada 3 kisah. Tolong ya, kalau kita mau terlibat dalam kegerakan ini, kita harus tahu betul Lukas 15 itu. Ada 3 kisah. Apa saja? Semuanya soal yang hilang. Dan semuanya itu happy ending. Kisah terbesar untuk dunia tahu bahwa Papa itu mengasihi dunia, itu justru di Lukas 15. Nah, Lukas 15 tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak makan bersama orang-orang itu. Karena dia makan bersama dengan orang-orang itu, marahlah orang-orang Farisi. Nah, setelah mereka bersungut-sungut yang kita sudah baca ayat 2 tadi itu, maka ayat 3 berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Maka itu kalau kita melihat ada orang-orang berdosa di sekitar kita, kita harus serius memikirkan nasib mereka. Katakan amin. Harus serius memikirkan nasib. Tadi saya transit di Makassar minggu yang lalu, tanpa sengaja di toilet saya ketemu seseorang. Itu malam, padahal saya berangkatnya itu hari Rabu subuh, jadi ya minggu yang lalu. Di toilet saya ketemu seseorang. Dia orang Makassar. Lalu karena pesawatnya belum datang, saya ngomong sebentar dengan dia. Nah ternyata dia itu sudah pernah terima Injil, cuma nggak ada yang follow up. Nah tadi saya bawa Alkitab buat dia. Nabi tadi saya beli Alkitab untuk dia. Jadi begitu melihat orang yang belum percaya Tuhan Yesus, maka hati kita harus seperti ini. Baru dunia akan dibolehkan disembuhkan. Jadi mulai hari ini jangan pernah memilih-milih orang, jangan pernah menutup diri. Kita akan salah sama sekali. Sebau apa orang itu,
sekurang ajar apa orang itu, sejelek apapun motivasinya, kalau dia datang, jangan pernah ditolak. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Seringkali orang berkata, nanti kamu dimanfaatkan. Seringkali orang berkata gitu. Yesus pun seringkali dimanfaatkan. Dan kalau kita mau sadar pun, berapa kali kita juga memanfaatkan Tuhan Yesus. Maka itu, dalam hidup ini dunia akan sembuh kalau dunia mengalami itu. Oke? Hukum kasih yang dunia perlukan itu bukan doktrin, bukan khotbah. Lakukan itu setiap saat. Bagian terakhir, lalu saya harap nanti kita akan diskusi bersama-sama. Kita akan buka Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18-19. Efesus 3, 18-19. Silakan yang lain membaca. Pernahkah kita berdoa untuk hal ini? Kenapa gereja jarang mengajar mendoakan ini? Kita selalu diajar doa untuk minta uang, doa untuk kesembuhan, doa untuk masalah ini, doa untuk masalah itu. Tapi kita tidak pernah diajarkan berdoa untuk bisa memahami kasih yang sulit dipahami. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Lihat betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kalau sampai Tuhan menyuruh kita berdoa untuk bisa memahami kasih yang unik ini tadi, maka itu saudara, kalau kekristenan kehilangan kasih, itu seperti bank nggak ada uangnya. Maka itu banyak gereja tidak bisa menyatakan kasih itu kepada dunia karena memang belum bisa dipahami. Sulit sekali kasih itu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, satu-satunya buku yang membahas masalah kasih itu cuma Alkitab. Katakan amin.